Halo teman-teman, di video kali ini kita bakal jabarin materi mengenai pompa. Kira-kira pompa itu apa sih? Tapi sebelum itu, aku di sini akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok video tugas untuk mekanika fluida ini. Anggota kelompok ini yaitu yang pertama ada Nabila Salsabila, yang kedua ada Elsa Nisriana, yang ketiga ada Lara Sabella, yang keempat ada Herdina Putri Isnaini, dan yang kelima ada Sabrina Safa Felisa. Isi materi yang akan dijabarkan pada video kali ini yaitu yang pertama ada jenis pompa dan peruntukannya, yang kedua ada bagian-bagian pompa, yang ketiga ada prinsip kerja pompa, yang keempat ada kinerja pompa, dan yang kelima adalah penggunaan pompa dalam bidang teknik lingkungan. Jenis pompa dan peruntukannya. Pertama yaitu ada pompa dinamis. Pompa ini disebut juga sebagai non-positive displacement pump. Pompa dinamis terdiri dari poros, sudu-sudu, impeller, rumah volut, dan saluran keluar. Energi mekanis dari luar diberikan kepada proses pompa untuk memutar impeller. Putaran dari impeller menyebabkan head dari fluida menjadi lebih tinggi karena mengalami percepatan. Jadi, prinsip kerja dari pompa tekanan dinamis adalah mengubah energi mekanis dari poros menjadi energi fluida. Pompa dinamis memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama yaitu pompa sentrifugal. Pada dasarnya, pompa sentrifugal merupakan pompa yang terdiri dari satu impeller atau lebih yang dilengkapi dengan sudu-sudu yang dipasangkan pada proses yang berputar dan diselubungi dengan casing terbentuk volut. Pompa ini menghasilkan peningkatan kekuatan dengan mentransmisikan daya mekanis dari motor listrik ke cairan di seluruh putaran impeller. Aliran cairan akan memasuki pusat impeller dan keluar bersama dengan pisaunya. Kekuatan sentrifugal meningkatkan kecepatan fluida dan juga alergi seperti kinetik yang dapat diubah. Yang kedua yaitu pompa celup. Pompa ini disebut juga sebagai storm water sewage dan septic pump. Pompa ini biasanya digunakan pada proses pembangunan, proses daur ulang kosmetik, industri, komersial, pedesaan, kota, dan saluran air. Pompa ini cocok digunakan untuk memindahkan air hujan, air tanah, air limbah perdagangan, dan bahan kimia, air bor, dan juga bahan makanan. Yang terakhir ada sistem hidran air. Hidra merupakan pompa dengan tekanan tinggi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pemadaman kebakaran. Karena ketika terjadi bencana kebakaran, pemadaman kebakaran membutuhkan tekanan air yang cukup untuk mencapai sumber api. Aplikasi sistem ini terutama mencakup irigasi serta transfer air. Yang kedua ada pompa perpindahan positif atau positive displacement pump. Pompa perpindahan positif atau statis yang dimana head yang terjadi akibat tekanan yang diberikan terhadap fluida dengan cara memberikan energi pada bagian utama pompa untuk menekankan langsung fluida yang dipompakan. Jenis pompa perpindahan positif ada berbagai macam. Yang pertama yaitu ada pompa rotari. Pompa rotari adalah satu jenis pompa perpindahan positif yang mana pemompaannya disebabkan oleh pergerakan yang relatif antara gerakan memutar dan tetap dari komponen pompa. Pompa ini menggerakkan fluida dengan prinsip rotasi atau putaran. Keunggulan dari pompa jenis ini adalah tingkat efisiennya yang tinggi. Kekurangan dari pompa rotari adalah karena sifat alaminya.
Yang kedua adalah pompa reciprocating. Pompa ini merupakan pompa perpindahan positif yang mana mengeluarkan cairan-cairan dalam jumlah yang terbatas pada pergerakan piston atau plunyer sepanjang langkahnya. Cara kerja pompa ini dengan mengubah energi mekanis dari berbagai pompa menjadi energi dinamis terhadap fluida yang dipindahkan. Terus yang ketiga ada pompa diafragma. Pompa diafragma ini juga dikenal sebagai pompa AOD atau air diafragma yang dioperasikan. Pompa pneumatik dan AODD. Aplikasi pompa ini terutama termasuk dalam aplikasi berkelanjutan seperti di pabrik umum industri dan pertambangan. Pompa AOD khususnya digunakan di mana daya tidak boleh diperoleh jika tidak di daerah yang tidak stabil dan mudah terbakar. Pompa ini juga digunakan untuk mentransfer bahan kimia, makanan, tambang batu bara bawah dan tanah lain-lain. Keempat, ada pompa roda gigi. Pompa ini adalah jenis pompa dislokasi positif yang berputar, yang berarti pompa tersebut memaksa jumlah cairan yang stabil untuk setiap revolusi. Pompa ini bergerak cair dengan mesin masuk dan keluar dari jaring untuk membuat tindakan pemompaan yang tidak menarik. Pompa ini kompatibel untuk menangani cairan kental seperti bahan bakar serta minyak pelumas. Pompa ini tidak cocok untuk menggerakkan benda padat maupun cairan yang keras. Yang kelima adalah pompa piston. Pompa piston adalah salah satu jenis pompa dislokasi positif yang mana sel gaya tinggi merespon melalui piston. Pompa ini sering digunakan dalam irigasi air, skenario yang membutuhkan tekanan tinggi dan sistem pengiriman yang andal untuk mentransfer coklat, kue, cat, dan lain-lain. Yang keenam ada pompa peristaltik. Pompa peristaltik biasa disebut sebagai pompa tabung. Pompa ini adalah jenis pompa perpindahan positif dan aplikasi pompa ini melibatkan pengolahan industri kimia, makanan, dan pengolahan air. Pompa ini membuat aliran yang stabil untuk mengukur memadukan dan juga mampu memompa berbagai cairan seperti pasta gigi dan semua jenis bahan kimia. Yang terakhir ada pompa Lobe. Pompa ini menawarkan karakteristik berbeda seperti efisiensi tinggi yang sangat baik, tahan karat, kualitas higienis, keandalan, dan lain-lain. Pompa ini dapat menangani cairan atau padatan dengan ketebalan tinggi tanpa melukai mereka. Pompa ini memiliki ruangan pompa yang unggul dibandingkan dengan pompa roda gigi yang memungkinkan mereka untuk memindahkan bubur. Pompa ini dibuat dengan stainless steel dan sangat halus. Berikut merupakan bagian-bagian pompa, yang mana pada gambar ini diambil contoh dari pompa sentrifugal. Yang pertama yaitu ada discharge nozzle, centerline mounted support, casing, suction nozzle, impeller, mechanical seal, shaft, cycless, bearing housing, shaft key, thrust bearing, dan radial bearing. Prinsip kerja pompa. Seperti yang kita ketahui, pompa itu merupakan alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui satu media perpipaan dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan berlangsung secara terus-menerus. Prinsip kerja pompa dengan membuat perbedaan tekanan antara bagian masuk dengan bagian keluar. Dengan kata lain, pompa berfungsi mengubah tenaga mekanis dari sumber tenaga menjadi tenaga kinetis, di mana tenaga ini berguna untuk mengalirkan cairan dan mengatasi hambatan yang ada sepanjang pengaliran.
Kinerja pompa. Kinerja pompa ada 4. Yang pertama yaitu head. Head pompa adalah ketinggian maksimum yang bisa dicapai pompa untuk memompa melawan tekanan. Secara intuitif, apabila sebuah pompa bisa menghasilkan tekanan lebih banyak, maka pompa tersebut bisa memompa cara lebih tinggi. Dengan demikian, secara otomatis akan menghasilkan head lebih tinggi pula. Static discharge head merupakan ketinggian secara vertikal dari cairan yang dihitung dari titik pusat pompa. Tujuannya adalah memindahkan cairan yang paling tinggi. Sementara itu, static suction head merupakan ketinggian vertikal yang dapat menurun akibat gaya gravitasi menuju inlet dari pump. Ukuran head akan memberikan manfaat terkait perbedaan level cairan di tangki hisap dan head di pipa pelepasan vertikal. Lalu, angka ini lebih dikenal dengan total head yang dapat dihasilkan oleh pompa. Selanjutnya, yang kedua ada kapasitas. Kapasitas pompa merupakan batas maksimum pengairan yang dapat dipindahkan pompa air setiap satuan waktu. Kapasitas pompa dinyatakan dalam satuan liter atau galon. Jadi dapat dihitung dengan mudah kapasitas pompa air yang diperlukan untuk proses pengairan. Kapasitas pompa air ini biasanya disesuaikan dengan jarak suction head. Makin jauh jarak ke kedalaman yang dihisap pompa, maka kapasitasnya akan menurun. Kapasitas pompa air yang ingin digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jika memerlukan pompa yang dapat mengalirkan air dalam jumlah banyak, maka pilih pompa air yang berkapasitas besar. Pilih juga daya tarik pompa air yang cepat untuk kedalaman tertentu sehingga pengairan bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, yang ketiga ada NPSH. NPSH adalah kebutuhan minimum pompa untuk bekerja secara normal. NPSH menyangkut apa yang terjadi di bagian section pompa, termasuk apa yang datang ke permukaan pendorong. NPSH dipengaruhi oleh pipa section dan konektor-konektor, ketinggian dan tekanan fluida dalam pipa section, kecepatan fluida, dan temperatur. NPSH dinyatakan dalam satuan feet. Ada 2 macam NPSH, yaitu NPSH dengan juga NPSHA dan juga NPSHR. NPSHA adalah nilai NPSH yang ada pada sistem di mana pompa akan bekerja, dan NPSHR adalah nilai NPSH spesifik pompa agar bekerja dengan normal yang diberikan oleh pembuat berdasarkan hasil pengetesan. Selanjutnya, yang terakhir ada kavitasi. Kavitasi terjadi ketika gelembung-gelembung udara yang dihasilkan oleh aliran fluida di dalam pompa akibat terjadinya penurunan tekanan parsial dari cairan yang mengalir dalam pompa tersebut. Perubahan tekanan yang terjadi dalam pompa tersebut mengubah cairan menjadi uap, dan ketika impeller pompa berputar, gelembung udara tersebut akan bergerak dan tekanannya meningkat yang memicu terjadinya gelombang kejut dan yang kuat di dalam pompa yang akan mengikis permukaan impeller dan komponen lainnya sehingga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan yang signifikan khususnya pada impeller atau rumah pompa. Ada 2 jenis kavitasi yang terjadi. Yang pertama, kavitasi section. Ini terjadi ketika pompa berada di bawah tekanan yang rendah atau pada kondisi vakum yang tinggi. Dan yang terakhir, kavitasi discharge atau pelepasan terjadi ketika tekanan keluar pada pompa yang sangat tinggi. Selanjutnya, penggunaan pompa dalam bidang teknik lingkungan. Dalam penerapan pompa di distribusi air bersih, biasanya jenis pompa yang sering dipakai adalah pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal terdiri dari 2 bagian yang berputar seperti impeller, pumps, dan bagian yang tidak berputar seperti rumah pompa dan bantalan. Prinsip kerja pompa sentrifugal yaitu kipas atau sudu yang berputar menimbulkan gaya sentrifugal sehingga fluida yang berada di dalam akan mengalir. Penggunaan lain yang diterapkan pada bidang teknik lingkungan yaitu pengolahan IPAL. Jenis pompa yang digunakan yaitu sentrifugal, yang mana berfungsi menyalurkan limbah pabrik ke instalasi pengolahan air limbah agar kadar limbah di dalam air tersebut berkurang.